Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Fitri. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dilancarkan usaha dan rezekinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, aktivitas aku setiap hari yaitu beberes di dapur. Habis itu jam 5.45 siap-siap untuk buka warung. Gimana nih teman-teman cuacanya di tempat teman-teman semuanya? Alhamdulillah cuaca hari ini di tempat aku cerah ya teman-teman. Biasanya jam 5.45 ini masih gelap ya, karena beberapa hari kemarin musim hujan. Kadang bikin kita mager pengen rebahan ya teman-teman. Tapi usahakan jangan males ya teman-teman, karena sama aja dengan menolak rezeki. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya belanja barang kelontong ke Pasar Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, pagi ini aku siap-siap, kebetulan dua bocil masih tidur ya. Karena kalau sampai mereka bangun, lihat aku mau jalan, pasti pada rebutan naik motor nih. Dan ujung-ujungnya gak jadi pergi. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, untuk teman-teman yang baru gabung, mohon di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, ini aku baru sampai di Pasar Payakumbuh, tepatnya Pasar Ibu sebelah timur. Nah, ini jaraknya sekitar 20 hingga setengah jam mengendarai motor ya. Di sini menjual perlengkapan barang-barang kelontong yang biasanya aku beli. Mulai dari perlengkapan mandi, kosmetik, alat-alat tulis, dan masih banyak lagi barang-barang lainnya. Harga di sini dijamin harga yang paling murah dibanding dengan tempat dulu aku pernah beli. Selain barang-barangnya yang lengkap dan harganya dijamin murah, kemudian pelayanannya juga sangat baik. Setiap aku datang ke sini harus bawa uang lebih, karena pasti ada aja barang baru yang harganya murah dan dijamin pengen langsung beli. Nah, menanggapi komentar dari salah satu penonton aku di video aku sebelumnya, nah komentarnya adalah, enakan dagang apa jadi guru? Ada lagi nih komentar tetangga, kok mau sih buang-buang ijazah, kok mau sih susah-susah, kok mau udah kerja bagus, pakaian rapi, seragam rapi, ujung-ujungnya dasteran. Apa nggak sayang kuliah mahal-mahal, ujung-ujungnya malah dagang? Enakan ngobrol malah udah selesai, yuk kita pulang. Sampai rumah harus langsung bongkar. Nih dia udah sampai, kita langsung bongkar ya teman-teman, ikuti video aku ya. Begini ya teman-teman, semuanya tergantung masing-masing individu ya teman-teman. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan situasi di dunia pendidikan saat ini yang masih belum begitu prospektif. Dan juga pastinya mempertimbangkan ekonomi. Sebelumnya, aku pernah mengajar di beberapa sekolah sebagai guru honorer karena waktu itu target aku menjadi seorang PNS. Di sisi ini, menjadi PNS menjadi target pekerjaan yang mapan. Apalagi untuk di daerah tempat tinggal aku sendiri, sebagai anak kuliahan dan memakai seragam rapi itu lebih dihormati dan dihargai. Apalagi di keluarga sendiri memang berkeyakinan menjadi PNS itu hidupnya terjamin, punya status di masyarakat, dan juga punya jaminan untuk hari tua nanti. Bahkan di keluarga, PNS menjadi jaminan seseorang tidak akan hidup susah di masa depan. Semuanya memang di luar ekspektasi aku sebelum mengambil kependidikan. Jujur ya teman-teman, dulu waktu aku sekolah, aku bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Karena gajinya besar, statusnya jelas, intinya sama dengan yang dibayangkan keluarga. Contohnya, gaji guru honorer 1 jam dihargai sebesar Rp50.000. Nah, jika dalam 1 minggu kita mengajar 24 jam, berarti dalam 1 minggu gaji honorer sebesar Rp1.200.000. Yang ada di dalam bayangan aku, berarti 1 bulan aku akan menerima Rp4.800.000. Tapi kenyataannya dalam 1 bulan tetap aku menerimanya sebesar Rp1.200.000. Setelah tahu situasi dan kondisinya, akhirnya aku beralih dan melanjutkan untuk berdagang. Jujur teman-teman, kalau aku pribadi lebih condong ke usaha sembako. Ini sering menjadi perdebatan antara aku dan keluarga.
karena sering disalahartikan dengan ketidaktaatan terhadap orang tua. Aku juga sering dianggap membuang-buang biaya untuk sekolah yang akhirnya ijazah hanya tidur di dalam lemari. Padahal sebenarnya aku hanya tidak berminat menjadi PNS atau semacamnya. Alasannya yang pertama adalah aku tidak pernah betah dengan pola hidup seorang PNS atau pekerja. Jujur, semua ini berubah setelah aku menikah dan punya anak. Kemudian alasan yang kedua adalah jam kerja yang tidak fleksibel. Dulu, aku sangat terbebani dengan peraturan, lelah dengan jadwal yang sempit, mulai dari harus datang pagi-pagi, dan pulangnya harus ditentuin juga. Kemudian, datang ke sekolah meskipun tidak ada jadwal ngajar dan rapat dengan tiba-tiba. Ini juga pernah terjadi waktu aku dulu masih bekerja ya teman-teman. Terakhir, lingkungannya yang tidak baik. Aku nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan ya teman-teman, karena aku tidak menyebutkan siapa dan di mana agar tidak ada yang merasa dirugikan. Karena aku yakin semua ini hampir semuanya pernah mengalaminya ya. Sebagai seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik, malah juga pernah terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan seorang pendidik. Aku pernah di posisi di pojokan, difitnah, dibully sesama guru. Budaya senioritas di tempat kerja sangat kental. Selalu ada senior yang merendahkan kita. Mereka paling anti dengan kritik dan saran dari kita. Akhirnya, aku memantapkan hati untuk buka usaha sendiri. Karena di sini aku bisa mengatur sendiri kapan aku buka, berapa keuntungan yang akan aku ambil, semuanya akan aku atur sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Meskipun terkadang banyak juga yang meremehkan, tapi sebenarnya usaha warung sembako ini sangat menjanjikan. Alasannya yang pertama adalah perputarannya cepat, karena barang yang dijual adalah barang-barang keperluan sehari-hari. Kemudian yang kedua, memudahkan diri sendiri, karena hampir seluruh keperluan ada di warung sendiri, jadi tidak perlu keluar untuk membeli. Kemudian yang terakhir, usaha warung sembako ini bisa dijalankan dari rumah. Usaha warung sembako dapat dilakukan sembari melakukan pekerjaan rumah, mulai dari mengasuh anak, memasak, dan pekerjaan rumah lainnya. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan penghasilan tambahan. Sebagai reward, aku juga mengambil gaji untuk diri aku sendiri ya teman-teman. Aku membagi keuangan warung menjadi 2 bagian. Itu yang pertama, tabungan warung. Ini untuk membeli barang jika suatu waktu ada penambahan jenis barang. Untuk jumlahnya aku sesuaikan dengan omset setiap hari. Kemudian yang kedua, untuk gaji aku sendiri. Nah, ini aku lakukan setelah barang di warung aku stabil. Nah, kalau masih ada yang nanya enakan jadi guru apa jadi pedagang, sudah pasti aku akan jawab enak jadi pedagang. Karena di sini aku juga punya gaji sendiri, bisa lebih santai, bisa lebih menikmati waktu dengan keluarga, bisa bermain dengan anak juga. Yang pasti aku merasa lebih menikmati hidup aku aja gitu loh teman-teman. Nah, itulah cerita singkat dari aku. Apa yang aku sampaikan real pengalaman aku pribadi. Jika ada perbedaan pendapat dan cara pandang, semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi apapun itu, mau berkarir di luar atau bekerja di rumah, pasti ada plus minusnya ya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi apapun itu, tetap berusaha dan bekerja keras agar kita sama-sama sukses ke depannya. Terus semangat, karena aku yakin apapun pilihan kita itu pasti yang terbaik untuk kita dan keluarga. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan tunggu video aku selanjutnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.